Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tin Istianti, NPM 719212722. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama-sama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi bisa disebut sisa hasil usaha atau SHU, biasanya dihitung berdasarkan adil. Lambang Gerakan Koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, rantai. Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh. Yang kedua, roda bergigi. Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Yang ketiga, kapas dan padi. Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Yang keempat, timbangan. Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Yang kelima, bintang dalam perisai. Artinya, Pancasila merupakan landasan ideal koperasi. Yang keenam, pohon beringin. Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh dan berakar. Yang ketujuh, Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, warna merah dan putih, menggambarkan sifat nasional Indonesia. Seperti kita ketahui, Bapak Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Yang kedua, koperasi produksi. Koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani atau bisa disebut termasuk peternak atau nelayan. Yang ketiga, koperasi kredit. Koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Berikut saya akan menjelaskan apa saja landasan koperasi. Yang pertama, landasan ideal Pancasila. Landasan ideal Pancasila yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Yang kedua, landasan struktural UUD 1945. Landasan struktural UUD 1945 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional. Yang ketiga, landasan operasional pasal 33 UUD 1945 yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Apa saja asas koperasi? Asas koperasi itu terbagi ada 2. Yang pertama, asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Yang pertama, asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi tersebut. Yang kedua, asas gotong royong. Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama. Berikut apa fungsi koperasi. Fungsi koperasi dalam pasal 4 yakni pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta pada masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.